Guys, berjumpa kembali dengan Moti di acara Motivi, channelnya motivasi. Dan kita masih bersama Romo Bagus Laksana. Dan kita memasuki pertanyaan kelima. Romo, ini ada pertanyaan tentang iman dan ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa gereja pernah mengalami masa kegelapan, misalnya pada zaman Galileo Galilei. Itu bagaimana seorang ilmuwan itu seolah-olah dianggap menentang iman gereja. Dan ini zaman kegelapan. Dan sejak saat itu orang sering merasa bahwa ilmu pengetahuan dan iman itu bertentangan. Tetapi sebetulnya kita tahu bahwa iman dan pengetahuan itu sebenarnya saling melengkapi. Maka ini ada pertanyaan yang kelima, beriman secara ilmiah itu yang seperti apa? Maka silahkan Romo menjawab. Iya, terima kasih Romo Murti. Ini juga pertanyaan yang cukup menarik dan cukup berat sebetulnya untuk dijawab ya. Karena sekarang ini ada orang-orang di luar sana dan kita tahu itu sering mau mengandalkan iman. Dalam keadaan yang takut, mereka mengatakan iman itu satu-satunya yang menyelamatkan. Masih ada Tuhan yang akan menyelamatkan kita dari virus ini. Nggak usah takut, nggak usah panik. Betul, nggak usah panik, tetapi iman seperti apa yang akan menyelamatkan itu? Apakah iman yang buta? Karena kita punya iman, maka kita tidak perlu melakukan banyak hal yang disarankan oleh dokter, disarankan oleh komunitas ilmiah di dunia kita, oleh sains, tetapi hanya mengandalkan iman yang buta. Saya kira dalam ajaran teologi Kristiani, teologi Katolik yang sejati, tidak pernah iman itu dimengerti secara sangat naif seperti itu. Dilawankan dengan sains. Memang zaman dulu gereja belajar mempelajari hubungan antara iman dan akal budi ini. Gereja belajar dari abad ke abad, tetapi sekarang kita bisa mengatakan bahwa iman dan akal budi itu yang selalu ditekankan oleh Paus Benediktus, itu mempunyai kaitan yang sangat erat. Bahkan Paus Benediktus, itu perlu kita ingat jasanya, dia mengatakan agama Kristiani itu membawa logos, membawa cara berpikir rasional dan ilmiah mengenai kenyataan. Itu salah satu sumbangan agama Kristiani selain banyak sumbangan yang lain pada dunia. Jadi rasionalitas, ilmu, pencerahan-pencerahan dari komunitas-komunitas ilmuwan sekarang itu harus diolah oleh gereja dan diperhatikan. Selalu ada dialog, tetapi tidak menolak langsung dari awal karena merasa bahwa iman itu sudah cukup. Nah, maka beriman yang ilmiah ya, tadi pertanyaannya itu saya kira memperhatikan data-data ilmu pengetahuan yang ada sekarang mengenai semua gejala hidup kita, mengenai segala problematika hidup kita, dan berusaha mencerna itu secara bening dengan iman yang terbuka. Nah, ada kata-kata yang saya kira ini sangat bagus untuk kita ingat. Berusahalah kamu sekuat tenaga, seakan-akan semua bergantung pada Allah. Yang pertama, berusahalah sekuat tenaga. Kita mengupayakan semua hal yang bisa kita upayakan sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai negara, sebagai bangsa, sebagai komunitas global. Seakan-akan semua bergantung pada Allah. Meskipun semua bergantung pada Allah, kita diminta berusaha semaksimal mungkin. Yang berikutnya, yang sebaliknya adalah berdoalah sepenuh hati, seakan-akan semua bergantung pada usahamu. Jadi kata-kata ini mau mengatakan bahwa kita mesti imbang. Iman kita mesti berdasarkan pada banyak hal yang sudah ditemukan oleh ilmu di dunia ini, yang juga adalah karya Roh Kudus. Dalam teologi Kristiani, Katolik terutama, itu ada kata-kata yang terkenal. Rahmat itu dibangun di atas kodrat. Rahmat itu intervensi Tuhan, anugerah Tuhan, penyelenggaraan Tuhan itu dibangun di atas kekuatan kodrat. Kodrat itu apa? Kenyataan yang ada di alam ini, kekuatan-kekuatan alam ini. Kalau ada virus yang mendera manusia, ternyata ada immune system yang juga ditanam oleh pencipta di dalam tubuh manusia. Ada obat yang juga ada di alam semesta, kadang-kadang belum ditemukan, tapi nanti akan ditemukan. Jadi selalu ada keterbukaan seperti itu dari iman kita. Kodrat
kenyataan yang diciptakan oleh Allah ini, termasuk kita sendiri, itu adalah landasan untuk bekerjanya rahmat, bekerjanya iman itu. Nah, maka gereja itu sejak dulu sebetulnya secara umum tidak pernah anti sains. Gereja langsung terbuka pada sains pada zaman itu, filsafat Yunani misalnya. Kemudian gereja pada abad pertengahan mendirikan universitas-universitas. Di situ ada fakultas kedokteran di Paris, di Bologna. Biara-biara besar itu mendirikan rumah sakit, tidak hanya untuk mengasihi sesama yang sakit dengan mengelus-elus atau menghibur, tapi juga menemukan obat. Banyak biarawan itu juga ahli chemistry, juga ahli pengobatan. Dan jangan lupa ketika para misionaris dari Eropa kebanyakan datang ke tempat-tempat lain di dunia ini untuk mewartakan kabar gembira Injil, mereka menggunakan pengobatan modern. Mereka tidak anti sains, mereka beriman sekali, mau menderita, mengandalkan Yesus, mengandalkan iman, dimotivasi oleh iman, tetapi membawa teknologi modern. Ketika para Yesuit misionaris dari Italia, Matteo Ricci, pergi ke Cina, bertemu dengan Kaisar Cina, yang dibawa tidak hanya iman, itu pasti, tetapi juga teknologi modern, peta, kemudian jam yang bisa bunyi itu, kleng, 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 itu dibawa. Itu sebagai sarana dialog kemanusiaan. Gereja menghargai itu semua. Dan sekarang ini menurut data, wabah ini ditanggulangi dengan lebih cepat karena perkembangan teknologi. Tracing, jadi sekarang kan kita tahu ada istilah cluster. Kalau seorang itu terkena virus, kemudian dicari dia dari cluster mana, dia berhubungan dengan peristiwa mana, orang-orang mana saja yang ada di peristiwa itu. Kemudian itu disebut cluster, lalu ditrace, dilacak jejaknya ini kemana. Di negara yang teknologinya sudah canggih seperti Korea Selatan, itu penanggulangannya bisa lebih cepat karena apa? Dibantu teknologi, orang-orang yang hadir di sana waktu itu siapa saja, ada datanya. Kemudian sekarang mereka di mana, rumahnya di mana. Sudah ada big data, sudah ada data yang satu. Itu artinya apa? Kalau kita punya iman mau menolong orang lain dalam keadaan seperti ini, juga dibantu oleh teknologi, pertolongan kita itu, iman kita itu akan menjadi lebih terwujud dengan lebih efisien, lebih cepat. Dan ini sangat membantu menyelamatkan jiwa-jiwa yang adalah inti dari iman kita. Tetapi perlu diingat teknologi, sains itu bukan satu-satunya jawaban. Dalam sejarah, sains itu juga berkembang. Sains itu tidak turun dari langit kemudian sudah sempurna. COVID-19 aja masih dicari vaksinnya. Vaksinnya itu belum ketemu dan semua orang bingung. Termasuk komunitas para ilmuwan itu. Konon sudah mulai ditemukan tapi harus ada percobaan yang banyak. Mungkin masih 1 tahun, 1,5 tahun lagi baru ada. Itu artinya apa? Sains sendiri kadang-kadang terbatas, tetapi terus berkembang. Maka tidak boleh hanya diandalkan sebagai satu-satunya solusi. Karena dalam sejarah sains juga bisa keliru. Dokter-dokter di zaman klasik itu mengatakan wabah pes waktu itu asal-usulnya dari udara. Awan ini yang tercemar, kemudian dihirup oleh orang, lalu menjadikan jantung atau paru-paru mereka itu kotor, dan kemudian mereka kena penyakit. Itu penjelasan sains, itu bukan penjelasan agama, tapi sains yang masih elementer. Nah, maka keseimbangan antara iman dan sains itu menjadi penting karena sains sendiri juga bukan satu-satunya, dan sains tidak pernah mengklaim bahwa dia satu-satunya yang bisa menyelesaikan semua. Para dokter itu pun kalau bekerja masih dengan kesadaran bahwa mereka bukan penyelamat, mereka bukan pemilik kehidupan. Teknologi kedokteran canggih tetapi tidak bisa diandalkan 100% untuk menyelamatkan nyawa. Ada aspek yang lain di sini, dan iman, kepercayaan teguh pada Tuhan dengan cara yang integral, tidak buta, itu tetap saya kira sangat dibutuhkan di hari-hari ini. Dan poin yang penting sekarang adalah juga mungkin jangan mencobai Tuhan ya. Karena kadang-kadang kita ini ingin pamer iman, tapi sebetulnya itu mencobai Tuhan, bukan beriman itu. Yesus sendiri ketika digoda di padang gurun oleh iblis, jawaban Yesus kan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus dicobai, kalau kamu anak Allah, tolong ubah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus mengatakan jangan cobai Tuhan Allahmu.
Yesus tidak ingin melakukan itu karena dia pasti bisa. Apakah dia tidak beriman? Dia beriman pada Bapaknya. Bapaknya pasti akan memberi dia apa yang dia butuhkan. Tapi yang dia butuhkan waktu itu bukan pamer iman ini. Maka dalam saat-saat seperti ini, orang yang sangat agamis harus ingat apakah dia mau pamer iman atau mau menunjukkan iman yang sejati. Yang kata Yesus harus diungkapkan dengan cara lain, tidak dipamer-pamerkan seperti orang Farisi, tetapi dilakukan dengan ketulusan hati, semangat solider, mengorbankan diri dan tidak pamer. Saya kira akhirnya kita sampai ke sana ya, Romo Murti, diskusinya. Kembali, dan ini ada pertanyaan, apakah puasa itu bisa menyebabkan kita kena virus? Ya, terima kasih Romo Murti. Ini pertanyaan yang tepat untuk masa Prapaskah. Kita masih punya beberapa saat untuk menyelesaikan masa Prapaskah dengan suasana sangat khusus. Lalu pertanyaannya adalah, apakah puasa bisa menyebabkan kita terkena virus? Saya kira jawabannya gampang dalam soal ini, jelas. Puasa itu sendiri tidak menyebabkan kita kena virus. Tetapi puasa yang tidak tepat untuk orang yang lemah, lalu bisa menurunkan imun sistem. Tapi kalau puasa biasa, misalnya sehari dalam seminggu, bahkan aturan puasa kita ini sangat longgar, puasanya hanya 2 kali, dengan aturan cukup longgar selama 40 hari ini, Rabu Abu dan Jumat Agung, itu tidak akan menyebabkan kita kena virus. Imun sistem kita itu saya kira sudah cukup untuk menanggulangi semua itu. Nah, orang yang tua kan tidak puasa juga menurut aturan gereja 60 ke atas ya. Jadi puasa tidak menyebabkan kita kena virus. Tetapi pertanyaannya mungkin bisa diperlebar dan ini relevan. Lalu puasa macam apa yang tepat di zaman di mana kita sedang kena virus ini, di saat ketika ada krisis wabah COVID-19 ini? Social distancing itu sebetulnya kalau dijalankan dengan disiplin adalah sebuah bentuk puasa paling relevan untuk kita. Sekarang setelah kita melakukan social distancing, work from home selama beberapa hari, lalu mulai kelihatan sebetulnya apa yang bisa mengganggu kenyamanan kita. Itu bukan soal makanan, bukan soal puasa makanan, tetapi segala kebiasaan kita yang sudah membuat kita nyaman. Keluar rumah, nge-gym, ke bioskop, ke mall, kemudian ambil jarak dengan rumah, ambil jarak dengan anggota keluarga. Ternyata itu menjadi kebiasaan yang membuat kita sebetulnya merasa nyaman. Sekarang kalau kita ngumpul terus di dalam keluarga, lalu punya tanggung jawab mengajari anak-anak, belajar online, 24 jam ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak-anak, ketemu anggota keluarga yang lain, belum tentu kenyataannya seindah yang kita bayangkan. Justru di situ ada banyak tuntutan agar kita lebih sabar. Tuntutan agar kita itu berpuasa dari kemarahan, dari kejengkelan. Suami istri sudah biasa kerja terpisah selama berapa, mungkin malah 10 jam per hari. Ada distance yang itu kadang-kadang menyehatkan, kemudian ketemu, sudah rindu di rumah lalu bisa ngobrol dengan enak. Sekarang ketemu terus 24 jam sehari. Kadang-kadang bosen, kadang-kadang tensi tinggi karena semua juga bosen di situ. Anak-anak juga kadang-kadang jengkel sama mami papinya karena lebih galak dari gurunya. Rumah menjadi tempat, menjadi gereja domestik sekarang, di mana harus kita bangun dengan segala hal yang harus kita latihkan dalam jiwa kita. Dalam bahasa Inggris, masa Prapaskah itu disebut Lent atau Lenten. Itu ada hubungannya dengan kata kerja to lengthen dalam bahasa Inggris. Artinya memperpanjang, memelarkan agar jiwa kita itu tidak mengkerut tetapi melar, menjadi lebih luas, bisa menerima banyak pengalaman yang menantang di masa Prapaskah ini. Bukan soal makanan saja, tetapi banyak hal yang kita nikmati dan ingin kita lakukan terus karena itu memberi semacam obat yang membuat kita kecanduan. Kita hanya bisa hidup dengan banyak kecanduan itu. Nah, sekarang kita nggak bisa melakukan lagi aktivitas di luar, kerja di luar, ketemu orang, pesta, hahaha, dan sebagainya. Sekarang kita harus membangun gereja yang ada di dalam rumah, yang dinamikanya menjadi lain, dan sering lebih berat dalam masa-masa seperti ini. Saya kira itu puasa yang sangat baik, Prapaskah yang memelarkan jiwa kita.
sehingga jiwa kita lebih berkembang, lebih bertumbuh di dalam masa yang sebetulnya sangat penuh rahmat ini, tetapi sangat banyak tantangan ini. Baik Romo, akhirnya 6 pertanyaan sudah terjawab semua dan terima kasih atas waktunya. Mungkin masih satu lagi, mungkin ada closing statement dari Romo yang perlu disampaikan, silakan. Ya, saya kira COVID-19 itu bukan perkara di mana keadilan Tuhan, tetapi di mana Tuhan atau kemana Tuhan mengarahkan kita di masa yang penuh tantangan ini. Tetapi di balik semua itu selalu ada rahmat yang digelar oleh Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, tidak hanya sendiri-sendiri di dalam keluarga juga, tetapi juga masyarakat global yang sekarang saya kira sedang dididik oleh situasi untuk lebih mengembangkan lagi kepekaan sosial, solidaritas, tidak menyalahkan satu sama lain. Sekarang mulai ada kerjasama itu, perusahaan-perusahaan murah hati, negara-negara mau membantu orang-orang yang terkena imbas ekonomi dari semua itu. Nantinya saya kira akan ada gerakan solidaritas yang kita percayai sebagai pelajaran dari semua krisis ini. Korban yang sudah meninggal, kita doakan mereka tidak akan lari dari atau pergi dari dekapan kasih Allah, tetapi kita punya tanggung jawab agar korban itu tidak jatuh lagi. Dengan usaha bersama kita, dengan kebersamaan kita, lintas agama, lintas kelompok, mengecilkan prasangka-prasangka sempit kita, memelarkan jiwa kita, kita bisa menarik banyak pelajaran dari semua peristiwa yang kelihatannya mengerikan ini, tetapi kita hadapi dengan jiwa yang lebih besar, dengan jiwa yang sesuai dengan iman kita. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Romo Bagus Laksana, dan semua pertanyaan sudah dijawab dan saya kira kita puas. Guys, hebat kan ya? Untung kita ketemu Romo Bagus Laksana sehingga banyak hal kita tercerahkan, dan saya yakin ini menjadi episode-episode yang bisa memberi visi lain dalam kehidupan kita saat ini terkait dengan virus corona ini. Dan saya kira kita berterima kasih banyak atas semua yang sudah dijawab oleh Romo Bagus ini. Romo, terima kasih banyak, dan pemirsa di rumah saya kira sangat senang dan pasti suatu saat kami akan menanti lagi kehadiran Romo Bagus di acara MoTV ini. Guys, kita juga berterima kasih pada Romo Bagus dan semua yang terlibat dengan Jesuit Insight juga. Dan akhirnya sampai di sini perjumpaan kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih.